ما خيب الله ما خيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة الرجل على أهله صدقة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجل الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك وفي هذه الليلة المباركة limpahan puji kehadirat Allah yang maha menerbitkan matahari siang sedih di permukaan bumi, maha menerbitkan matahari risalah dalam kehidupan hamba-hambanya, maha menerbitkan matahari khusyuk di dalam jiwa hamba-hambanya yang beriman ketika mereka telah termuliakan dengan kalimat tauhid, dengan la ilaha illallah, maka siaplah jiwa mereka menerima cahaya keagungan ilahi. Tentunya akan terbit dan bangkit dengan iktida dan panutan mereka kepada Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Maka terbitlah matahari khusyuk dan kesejukan jiwa dalam sanubari mereka, menerangi hari-hari mereka untuk menghindari kehinaan dan selalu terbimbing kepada keluhuran dan kemuliaan, membuat jiwa mereka menuntun hari-hari mereka dalam budi pekerti yang indah. Karena bila jiwa ini telah sempurna dan sanubari telah sempurna, fasalahat jasadu kullu, maka akan benar dan baiklah seluruh tubuhnya. Panca inderanya akan dituntun oleh jiwa dan sanubarinya yang terang benderang ini kepada perbuatan yang mulia, sehingga langkah-langkahnya selalu ingin yang mulia di sisi Allah. Demikian perbuatannya, demikian siang dan malamnya, jadilah hari-harinya selalu indah karena di dalam jiwanya terdapat matahari khusyuk, terang benderang dengan cahaya Allah An-Nur yang maha bercahaya. Hubungan antara jiwa dan sanubari dengan sang pemiliknya, dan sang pemilik keabadian, sang pemilik kebahagiaan, sang pencipta keluhuran, sang pencipta alam semesta dari ketiadaan, Allah. Hubungan antara kita dengan Allah adalah dengan doa. Inilah tali yang menyambungkan Khalik dengan makhluk. Doa, panggilan dan seruan menyebut nama Allah. Inilah hubungan antara kita dengan pencipta kita, yang darinya lah terbuka semua kebahagiaan dalam kehidupan kita dan setelah kematian kita. Dan orang-orang terpilih dari zaman ke zaman selalu termuliakan dengan doa dan munajat.
ketika bermunajat Sayyidina Zakaria alaihi salatu alaihi salam, Allah mengabadikan doanya dan munajatnya di Al-Quranul Karim. Kafa ya insad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya rabbi inni wa ana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Surat ayat. Allah menjelaskan betapa indahnya jiwa Zakaria. Karena indah dan khusyuknya jiwa Zakaria ini, maka muncullah kalimat-kalimat indah dari bibirnya. Kalimat indah yang bermunajat kepada yang maha indah dengan kerendahan hati dan puncak tawadhu seorang nabi dan rasul kepada Allah. Ingatlah, kata Allah, rahmat yang Allah berikan kepada Zakaria. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Maksudnya apa? Rahmat yang kuberikan pada Zakaria ini kalian ingat maksudnya apa? Mampu kuberikan pada seluruh hambaku dan bukan hanya Zakaria. Innada rabbahu nidaan khafiyya, ketika ia menyeru kepada Tuhannya dengan seruan yang lembut. Nidaan khafiyya, khafiyya itu lembut dan tersembunyi. Di dalam dasar relung hatinya yang terdalam, ia menyeru kepada Allah dengan jeritan hati, tapi dengan ucapan yang lembut kehadiran Allah. Nidaan khafiyya, Rabbi, alangkah indahnya kejadian dan perbuatan ini, sehingga Engkau ceritakan kepada kami betapa indahnya perbuatan Zakaria ini. Kita lihat bagaimana doa Zakaria yang demikian indah. Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Indah sekali. Zakaria ini meminta keturunan. Itu yang diminta Zakaria, dan dilihat keindahannya bermuamalah dan bercakap-cakap dengan Tuhannya, yaitu Allah. Tapi ini wa'anal 'azmu minni, wahai Allah, tulang-tulangku ini sudah mulai rapuh, sudah tua renta. Washta'ala ar-ra'su shayban, rambutku sudah memutih dan kulitku sudah semakin tua. Maksudmu apa, wahai Zakaria? Ia meneruskan lagi doa, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku tidak akan dikecewakan dengan berdoa kepadamu Rabbi. Aku tidak akan terhinakan dan terkecewakan dengan berdoa kepadamu Rabbi. Sirna sudah seluruh harapan selain Allah. Seorang hamba yang mengadu kepada pemiliknya, lebih dari seorang anak bocah mengadu pada bundanya, demikian Zakaria mengadu kepada Allah, mengadukan kelemahan tubuhnya, jiwanya dan hatinya dan tubuhnya dan jasadnya yang demikian renta, tapi yang mempunyai harapan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku tidak akan terhinakan bila berdoa denganmu. Di sini bila kita ambil maknanya, orang yang berdoa selalu dimuliakan Allah. Karena ini bukan ucapan Zakaria lagi, tapi sudah menjadi firman Allah. Sebelumnya memang ucapan Zakaria, tapi setelah keluar dari kalamullah, berarti ini sudah menjadi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tanamkan dalam jiwa kita ucapan-ucapan mulia ini, Rabbi, aku tidak akan terhinakan bila berdoa kepadamu.
Sangka baik seperti ini, ana inda dhanni 'abdi bi. Sangka mulia kepada Allah seperti ini membukakan 1000 gerbang kemuliaan. Karena Allah telah berfirman dalam hadis qudsi riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku berada dalam persangkaan hamba-Ku. Jika ia berkata, aku tidak akan terhina wahai Allah jika aku berdoa padamu, maka Allah tidak akan menghinakan. Ku tidak akan dikecewakan bila meminta padamu, maka Allah tidak akan mengecewakannya. Selama jiwanya berbicara kepada Allah, selama hatinya bermukhatabah, bermuajahah dengan Allah. Lidah kita termuliakan dengan munajat, kedua tangan kita termuliakan dengan munajat. Tetapi awal dari dasar munajat adalah jiwa kita. Demikian hadirin hadirat, Allah Maha melihat apa yang ada di dalam dhamir kita. Sampailah kita di malam yang mubarakah ini, di dalam setiap tubuh kita di sini terdapat jiwa dan sanubari dan ruh yang kesemuanya alhamdulillah telah termuliakan dengan kalimat tauhid. Tidak ada di sini yang menyembah selain Allah. Alhamdulillah telah berpadu ruh dan sanubari dan jasad orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Hadirin hadirat, salurkan cinta dalam sanubari kita kepada yang pantas untuk dicintai. Karena Allah mengumpulkan seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim menceritakan kejadian istri Fir'aun, yaitu Asia. Asia istri Fir'aun siapa? Wanita musyrik, menyembah selain Allah, menyembah Fir'aun, menyembah matahari. Dia adalah istri dari seorang suami yang berkata, ana rabbukumul a'la. Fir'aun yang berkata, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini ucapan Fir'aun dan ini istrinya. Tentunya ia pun sama dengan suaminya, akan tetapi berbeda ternyata ketika ia mencintai hamba yang dicintai Allah. Ketika dikirimkan kepadanya bayi Musa alaihi salatu wassalam, mengalir di danau peti kayu yang berisi bayi Musa, maka Asia istri Fir'aun menemukannya, membuka peti kayu ini, terlihatlah bayi Musa ini. Ia pun berkata, hadza qurratainun li walak. Ini kecintaanku dan kesayanganku, wahai suamiku Fir'aun. Dipeluk bayinya Musa. Nabi Musa dalam pelukan Asia, pelukan wanita kafir musyrikah. Akan tetapi cintanya kepada Musa alaihissalam mengangkat derajatnya dari kekufuran, kemusyrikan. Allah membimbingnya menjadi salah satu wanita termulia dari keturunan Adam. Kenapa? Karena cintanya kepada Musa. Dari awalnya dia tidak mempunyai amal apa-apa. Para mufassir menjelaskan ketika ia berkata, hadza qurratainun li. Ini kecintaan dan kebanggaan dan kesayanganku bayi ini. Cinta sekali dia kepada Musa alaihissalam. Setelah Musa tumbuh dewasa dan membawa ajaran Allah, ia pun beriman. Maka Allah angkat derajatnya Siti Asia menjadi salah satu wanita yang sejajar dengan Siti Maryam binti Imran, dengan Sayyidatuna Hajar istri Ibrahim, dan wanita-wanita mulia lainnya. Kenapa? Karena Allah menuangi jiwanya dengan mahabbatullah. Ketika ia ditangkap dan dicambuk oleh Fir'aun untuk kembali pada kekufuran, Asia berkata, semakin kau menyiksa aku, semakin rindu aku kepada Allah. Kenapa dia bisa mencapai derajat yang demikian
diawali dengan cintanya kepada Musa alaihissalam. Demikian pula hadirin Zulaikha, wanita yang tergila-gila kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana keadaan Zulaikha ini? Zulaikha ini seorang yang kaya raya. Tidak boleh orang bicara memuji Nabi Yusuf diberi harta, diberi perhiasan. Orang bawa syair pujian atas Nabi Yusuf diberi harta, diberi perhiasan, karena cintanya kepada Yusuf alaihissalam. Tapi tentunya dia seorang wanita musyrikah, seorang wanita yang tidak beriman. Sebab perbuatannya inilah Nabi Yusuf akhirnya masuk penjara, mendapat fitnah dan demikian. Tapi Allah tidak sirnakan cintanya. Di akhir ia berhasil menikah dengan Nabi Allah Yusuf. Dan Allah tidak cukup sampai di situ. Allah bimbing ia ke derajat yang lebih tinggi lagi, yaitu para ahlu siddiqiyatil kubra. Orang yang dari para siddiqin, orang yang sangat tenggelam di dalam cinta kepada Allah dalam ibadah. Setelah menikah dengan Yusuf, diriwayatkan bahwa Zulaikha tenggelam dalam ibadah setiap malamnya. Sepanjang malam dia terus beribadah, tidak pernah lagi jumpa dengan suaminya di malam hari, di siang harinya berpuasa. Maka berkata Yusuf, wahai Zulaikha, bertahun-tahun kau berjuang mendapatkanku dan mencintaiku, dan setelah menikah engkau sibuk dengan ibadah. Zulaikha berkata, wahai suamiku Yusuf, aku memang mencintaimu, namun setelah aku menikah, Allah menuangi hatiku dengan mahabbatullah, sehingga aku lupa dengan semua kekasihku, tenggelam di dalam ibadah kepada Allah. Kenapa bisa mencapai derajat ini? Karena dia mencintai Yusuf pada awalnya, mencintai orang yang dicintai Allah. Lebih-lebih lagi orang yang mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi, manusia yang paling mulia. Dan Rasul berkata, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama dengan orang yang ia cintai. Bahkan berkata Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, wahai Rasulullah, rajulun yuhibbul qaum wa la yastati' an yal'ab bi a'malihim. Seorang lelaki mencintai suatu kaum, tapi ia tidak mampu menyusul dengan amal salehnya. Rasul berkata, ya Abu Dzar, innaka ma'aman ahbabta. Wahai Abu Dzar, kau tetap bersama dengan orang yang kau cintai. Demikian hadirin hadirat, di sepanjang masa dari zaman ke zaman, Allah mencatat orang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Hati-hati di mana kiblat hatimu, kepada siapa engkau cinta, idolamu itulah yang kau akan bersamanya kelak di yaumul qiyamah. Jika kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membimbing kehidupan kita sehingga kita tidak wafat terkecuali pantas berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian perbuatan Allah kepada istri Fir'aun, demikian perbuatan Allah pada Zulaikha, demikian pula dan lebih perbuatan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang muslimin, yang beriman tentunya lebih lagi. Hadirin hadirat, indah sekali Nabi kita ini memberikan pada kita tuntunan dan bimbingan kemuliaan. Sampailah kita kepada hadis mulia yang kita baca di malam hari ini, bahwa nafaqatul rajul ala ahlihi sadaqah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Maksudnya ketika seseorang menafkahi keluarganya, itu ada pahalanya. Bukan hanya menunaikan kewajiban duniawi saja, tetapi hal itu mengandung pahala.
Ini menunjukkan indahnya ajaran Nabi kita Muhammad SAW sampai urusan nafkah keluarga pun dilibatkan di dalam ibadah. Inilah indahnya umat Nabi Muhammad SAW. Perlu saya perjelas, maksud kalimat sedekah di sini bukan berarti dihukumi hukum sedekah sebagaimana sedekah yang kita kenal. Karena apa? Apabila dihukumi sedekah maka hukumnya sunnah. Tentunya tidak demikian. Hukumnya menafkahi yang kita punya tanggung jawab padanya, hukumnya wajib. Kalau sedekah hukumnya sunnah. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah pahalanya, bukan hukumnya. Kalau hukumnya wajib menafkahi keluarga bila kita mampu, kan, tetapi pahalanya adalah seperti pahala sedekah. Maksudnya mengandung kemuliaan, tidak percuma begitu saja. Demikian indahnya hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala mengatur kesejahteraan. Dan sebab itu kita yang sudah mempunyai istri dan anak-anak, maka menafkahi mereka itu sedekah pahalanya, dapat pahala sedekah. Yang belum mempunyai istri atau belum mempunyai keluarga, maka ia menafkahi, membantu nafkah ayah ibunya, sedekah. Ia membantu nafkah keluarganya, menjadi pahala sedekah. Demikian indahnya maksudnya daripada intisari hadis ini, kepedulian seseorang kepada orang terdekatnya diganjar oleh Allah dengan pahala. Kepedulian seseorang kepada orang terdekatnya diganjar oleh Allah dengan pahala, bukan dengan kosong begitu saja. Dan sebab itu jangan sampai di antara kita lebih memperhatikan orang-orang yang jauh, padahal orang yang terdekatnya sendiri di dalam kesulitan, karena mereka lebih berhak didahulukan daripada keluarga kita ataupun teman kita yang jauh. Lihat keluargamu, lihat ayah dan ibumu, lihat adik dan kakakmu. Jika kita mempunyai harta lebih, sampaikan kepada mereka. Demikianlah indahnya sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ajaran sang Nabi ini hadirin membawa kesejahteraan. Kesejahteraan muncul pada umat ini ketika kita mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Sejahtera hidupnya. Kita lihat bagaimana sang Nabi mengajarkan akhlak kepada musuh-musuh kita. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari bahwa ketika Sayyidina Khubayb radhiyallahu anhu warḍah ditangkap oleh kufar Quraisy, dibawa kemana? Ke Makkah Al-Mukarramah. Kenapa ditangkap? Karena ia mengajarkan Al-Quranul Karim. Kejadian setelah perang Badar. Ditangkap dengan alasan mau bikin perjanjian, tapi ternyata bukan perjanjian, tapi malah dibelenggu dan dia dijual. Dijual di Makkah. Dijual kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy yang dendam kepada Ahlul Badar. Karena banyak orang kufar Quraisy ini yang terbunuh keluarganya oleh Ahlul Badar. Siapa Ahlul Badar? Para sahabat Rasul yang berjuang di dalam peperangan Badar. Ini Khubayb adalah salah satu anggota Badar Al-Kubra. Maka ia pun ditangkap dan dijual, dibeli oleh salah seorang lelaki, masukkan dalam penjara, besok mau dipenggal tentunya. Khubayb radhiyallahu anhu seorang yang mulia, muridnya Nabi Muhammad SAW. Ia pinjam silet, dilihatnya ada seorang anak kecil usia 4 tahun. Boleh aku pinjam silet? Untuk apa? Untuk bebersih wajah, besok sudah mati syahid. Indahnya mereka dan damainya mereka menghadapi kesulitan dan musibah. Tetap damai. Walaupun sudah pasti besok bakal dipenggal, mungkin dikuliti, mungkin disiksa, mungkin dibantai, ia pasrah dan tenang dan damai menghadapi ketentuannya. Anak kecil ini pun dengan polosnya mengambilkan silet dari rumahnya, masuk ke dalam penjara, membawakan silet ke hadapan Khubayb. Maka Khubayb pun memegang silet itu. Ibu sang anak begitu melihat anaknya sedang bersama Khubayb menjerit. Kenapa ia menjerit? Karena anak ini justru adalah anak daripada yang membeli Khubayb,
anaknya. Kalau kita bagaimana yang kita berbuat? Sudah ditipu, dibelenggu, dijual, esok akan dibunuh. Anak yang membeli kita untuk dibunuh besok sudah di pangkuan kita, di tangan kita silet. Apa yang kita berbuat? Kita lihat perbuatan muridnya Nabi Muhammad SAW. Kebaik berkata, "Atadunina an aqtula hadzal ghulam fala af'al." Kau kira aku ini akan membunuh anak ini dan melukainya? Tidak akan kulakukan. Hubayb membersih wajah, anak tetap di pangkuannya, bermain di pangkuan Hubayb radhiyallahu anhu dengan aman. Demikian akhlak dan budi pekerti mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemenangan Islam ini hadirat muncul dengan pemilik jiwa mulia yang beriktidak kepada Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari-hari mulia terus menjelang di dalam kehidupan kita ini. Sampailah kita di malam yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini masih di dalam renungan dan mendengarkan taujihat daripada ahadits sahih riwayat Sahih Bukhari. Dalam naungan salawat dan salam dan doa-doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini adalah gabungan dari salawat kepada Nabi, salam kepada Nabi, zikir dan juga ta'lim ahadits nabawi, dan juga tahabbuban untuk membangkitkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan itulah sempurnanya iman. Ketahuilah, dengan kecintaan kita kepada Rasul, Allah akan membukakan rahmat kita lebih daripada jika kita kosong jiwa kita dari mencintai orang-orang yang dimuliakan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak berpanjang lebar. Nanti kita akhiri dengan doa. Di sini ada tamu-tamu kita. Kita akan mendengarkan kalimat singkat dari guru kita Fadilatul Sayyid Al-Habib Abdullah Idrus dari Mosul. Ini beliau datang dari Mosul terus berjuang, dan perjuangan beliau ini tentunya sebagaimana beliau mengikuti jadwal Mustafa SAW dengan menyatukan muslimin, memadukan muslimin dan kekuatan muslimin untuk terus berjuang di Poso. Di tengah dahsyatnya fitnah di sana, beliau terus berjuang di sana, dan tentunya kita terus mendukung dengan apa yang kita mampu mendukung beliau ini dalam perjuangannya di Poso bersama para pembela beliau. Habibana itu kembali berdoa di malam hari ini dengan lafzul jalalah sebanyak 100 kali untuk Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari musibah, khususnya Jakarta dan sekitarnya dan seluruh wilayah muslimin di barat dan timur, dan juga Rabbi goncangkan akidah orang-orang yang masih menyembah selain Allah, yang masih memenuhi gereja-gereja. Rabbi kenalkan mereka bahwa tiada Tuhan selain-Mu, jadikan mereka ahlus sujud, dan mereka yang juga masih memusyrikkan orang-orang muslim dari kaum muslimin, beri mereka hidayah Rabbi hingga mereka mencintai dan memuliakan para salihin dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Hadirkan jiwa kalian, hadirkan sanubari dan ruh kalian dalam nama yang paling agung disebut dari seluruh nama yang ada di alam semesta, nama yang paling agung dan mulia sepanjang usia kita. Tidak ada yang lebih berharga dan mulia selain mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, 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 ya
Kemis kita mengadakan tabligh akbar di Priok kediaman Bapak Haji Ashraf. Lalu kita berziarah jika yang punya waktu ke makam Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus, seorang dai besar, dan beliau ini wafat sebelum sempat menikah, wafat dalam usia muda. Beliau ini pemuda. Oleh sebab itu tentunya alhamdulillah acara kita selalu terpaut kepada beliau. Di saat malam 17 Ramadan, malam haul beliau, kita pun berziarah ke sana. Malam Idul Adha kita pun tanpa sengaja terikat kembali ziarah ke sana. Ini malam 1 Muharram, memang beliau ini mencintai majelis para pemuda. Tentunya alhamdulillah kita akan berziarah Nabi ke sana. Insyaallah kita syiarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.